Halo, selamat malam Kak Dea. Halo, selamat malam, Aduh, Renal. terima kasih sekali Kak Dea sudah bisa datang atau menyempatkan waktunya untuk podcast ini. Apa kabar Kak Dea? Puji Tuhan, kabar baik. Renal sendiri, apa kabar? Baik-baik Kak. Oh iya Kak, Syukur ya. sebelumnya mungkin Kakak bisa perkenalkan diri dulu. Asalnya dari mana, Ah, kuliah di mana, berapa tahun di merantau seperti ini. ya, oke. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dea Delia Morasa. Biasa saudara teman-teman panggil Dea. Asal dari Jayapura. Di sini saya kuliah di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kehutanan. Saya di Jogja sudah sekitar kurang lebih 3 tahunan lah. Oh iya, berarti udah cukup lama ya dari saya. Iya. Renal baru berapa tahun di Jogja Ah, memangnya? Mungkin kalau saya udah 2 tahun, baru 2 tahun. Ah, Iya. Ya gini Kak, untuk podcast kali ini kita mungkin akan berbicara sedikit tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang bisa Kak Dea bagi selama merantau. Ah, Hmm, itu Kak. Mungkin Kakak pertama bisa ya ceritakan sedikit begitu apa saja pengalaman-pengalaman Kakak selama merantau, oke. susah senangnya atau apa? Ya. Oke. Hmm, Eh, aku mulai dari mana ya? Terserah. Oke. Aku kan di sini udah 3 tahunan lebih ya, Oh, dan selama aku di sini banyak banget nih pelajaran-pelajaran yang aku dapat gitu kan. Mulai dari cara beradaptasi dengan warga sekitar, apalagi kita kan sama-sama dari Papua nih, ya, tentunya mulai dari bahasa, sikap, tutur kata kita aja tuh beda dengan mereka di sini gitu kan. Jadi otomatis kita butuh tenaga ekstra untuk menyesuaikan dengan kaum teman-teman kita di sini. Terutama kita kan kalau dari Papua kan bicaranya agak sedikit ngegas ya bisa dibilang. Dengan teman-teman kita di sini tuh kan bicaranya lebih alon-alon ceritanya, lebih lebih lembut. pelan-pelan, lebih lembut gitu kan. Jadi apa ya, yang saya ambil sih kita terutama ya sangat harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar gitu loh. Terutama yaitu bahasa bahasa sih salah satunya yang penting karena kita harus mulai komunikasi yang baik nih dengan teman-teman, jadi kita bisa mulai pergaulan yang baik juga. Ketika kita salah ngomong pasti kan orang-orang udah bakal wanti-wanti nih mau Ah, berteman sama kita, apalagi udah dengar dari kata Papua kan ya. iya. Apalagi anak-anak di sini dominan kalau misalnya dengar kata Papua kan pasti mikirnya wah ini orangnya mungkin kasar Ah, atau pokoknya kesannya jelek aja gitu loh kalau soal Papua nih ya. Ini dari pengalaman yang aku alami. Bahkan awal pertama aku masuk kampus, aku kuliah, itu banyak orang yang masih berpikirnya tuh Papua itu primitif. Ada yang nanya gini ke aku ya, Dea, di sana ada ATM nggak? waduh. Dea, di sana makan nasi nggak? Ya iyalah makan nasi. Masa jadi itu sih kita butuh ada positif negatifnya, nggak semua sih teman-teman nanya kayak gitu, cuma kebanyakan teman-teman di sini tuh pada nanya-nanya kayak gitu dan itu jujur cenderung mengganggu saya gitu loh. Apalagi Oh, saya kan dari Papua sendiri, apalagi di angkatan saya Papua sendiri, dan untuk menyesuaikan berteman dengan teman-teman di sini kan tentunya butuh proses. Pergaulan mereka kan berbeda dengan kita, cara pertemanan mereka itu kan berbeda. Jadi pintar-pintarnya kita mengamati ya menurut aku. Kita harus mengamati, oh ini mereka lebih senang kalau kita kalem nih. Oh ini teman bisa diajak barbar nih. Nah gitu ah, sih. Jadi kita harus bisa membaca perilaku orang dan kita harus mulai masuk ke dalam pergaulan itu. Itu sih oh, kalau aku, pengalaman-pengalaman yang aku dapat gitu ya. ya baik. Aduh, seru sekali nih bicara dengan Kak Dea. Ini lagi Kak.
mungkin yang bisa Kak Dea bagikan untuk kita semua. Pelajaran apa yang Kak Dea dapat selama merantau? Mungkin ada pelajaran-pelajaran tertentu atau Hmm, apa gitu. oke. Bentar aku mau nanya, ini Renal tinggalnya di kosan Oh, apa di asrama? di asrama, Kak, di asrama. Ah, asrama Sanata Dharma ya? Iya, iya. Ah ya. Mungkin ada sedikit perbedaan ya untuk anak-anak asrama dengan anak-anak kosan kalau Ah, ngerantau gitu kan ya. iya, Setahu aku kan kalau anak-anak apa ya, anak-anak asrama itu kan lebih lebih teratur ya, kan iya. asrama itu kan mempunyai peraturan-peraturannya yang harus kita taati mulai dari jam malam, waktu sarapan itu kan sudah ada jamnya dan itu lebih tersusun rapi gitu ketimbang dengan anak-anak rantau yang tinggalnya di kosan. Itu Ah, sudah mempunyai dua perbedaan. Aku sendiri aku jadi anak kosan di sini. Nah, gimana ya? Kita kalau ngerantau jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, tentunya kan banyak sekali ya ah, rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Salah satunya seperti yang tadi aku bilangnya itu pergaulan, ya kan? iya. Nah, kita apalagi ini di kota besar kan ya. Kita kalau bergaul ya kita juga lihat-lihat. Apalagi kita udah ngerantau sendiri, orang tua nggak tahu kita ngapain di sini, itu menjadi tantangan besar gitu. Apalagi kalau misalnya dapat komunitas pergaulan yang salah, pasti akan ada apa ya, ajakan-ajakan yang membuat kita bisa lari dari jalur yang semestinya gitu loh. Oh, iya. Dan apa ya, selama aku ngekos ada beberapa pergaulan yang aku salah masuk gitu loh. Jadi teman-temannya itu lebih senang main, lebih senang apa ya, keluar malam terus, dan akhirnya awal-awal semester pertama itu aku nggak fokus. Aku nggak fokus. Bentar dulu ya, aku batuk dulu. Ya, nggak apa-apa, Leherku nggak apa-apa. gatel. Iya, jadi itu salah satu pengaruhnya tuh pergaulan gitu kan. Awal-awal semester aku sempat apa ya, nggak fokus karena itu siklus pertemanannya kurang bagus gitu loh. Oh, Tapi beruntungnya aku bisa keluar dari siklus pertemanan itu dan aku mencari komunitas pertemanan baru dan mulai apa ya, beradaptasi lagi dengan lingkungan baru dan apa ya, oh, iya. menyibukkan diri dengan apa ya, aktivitas-aktivitas yang lebih positif dengan cara mungkin mengikuti organisasi-organisasi, UKM-UKM di kampus gitu kan. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu lebih positif gitu loh. Daripada kita kayak cuma keluar jalan dan Oh, ya seperti itulah, itu hanya membuang-buang waktu ya kan. iya, iya, iya. Nah itu sih menurut aku, pengalaman apa lagi ya. Ah, Itu sih aku pribadi ya, aku tuh lebih senang berteman, bersosialisasi dengan orang banyak karena itu membuat kita jadi lebih banyak apa ya, wawasan, pengetahuan gitu loh. Kita berteman sama orang Jakarta, sama orang Jawa, sama orang Manado itu kan sudah beda ya siklusnya, udah beda pemikiran mereka. Jadi itu membantu wawasan kita gitu loh, bertambah gitu. Apalagi kita udah kuliah kan, tentunya kita nggak boleh di siklus-siklus itu aja nih. harus Misalnya perlu saya dari bergaul Papua, dan saya bisa tahu nih yang sama anak-anak Jawa, nggak boleh gitu. Nggak ah, boleh nih cuma Papua-Papua doang. Ya ah, kalau Papua-Papua doang, ngapain keluar Jawa kalau cuma gabungnya di Papua-Papua doang, ya ah, kan? iya, iya, benar, Kak, benar. Ah, Itu terus sih. ini, Kak, kan ini tadi kan kakak kakak Kadea bilang itu kan tinggalnya di kos. Ini bagaimanakah Kadea mengatur atau mengelola uang Kadea sendiri? Kan itu tinggalnya di kos pasti makanya cari sendiri. Pokoknya hidupnya lebih mandiri lah. Bagaimana? Iya. Ya, otomatis kalau kita ngerantau harus mandiri kan ya. Nah, Kebetulan aku orangnya kan suka masak, jadi aku selalu usahain untuk masak. Aku nggak mau jajan. Oke lah, mungkin boleh bisa sekali-sekali kita mesen makan di luar atau kita ngejajan gitu lah ya, ngemil, beli-beli boba apa gitu kan. Nggak apa-apa sih. Cuma aku selagi masih punya waktu untuk masak, aku pasti masak. Tapi ada kan saat-saat dimana misalnya aku udah capek dengan kuliah, udah capek nugas, udah mager buat masak ya, pastilah ada beli-beli makan dari luar. bagus sekali ya Kadea. Ah,
Aduh, semakin seru ini kayak kita berbicara terus. Ah, terus, aduh, apa ya? Pertanyaan selanjutnya yang saya mau tahu dari Kak Dea nih. Ah, ah, bagaimana perasaan Kak Dea Iya. ketika menjelang hari raya? Kan kita nih sekarang udah merantau jauh dari tempat asal kita. Pasti ketika menjelang hari raya kita, contohnya seperti Natal, Tahun Baru, atau mungkin apa gitu, pasti kita merasa, harus nih kita kumpul bersama orang tua, adik kakak, sanak saudara. Perasaan Kak Dea bagaimana biasanya ketika menjelang hari raya? Oke, aku mau bilang ya, selama 3 tahun aku di sini, aku nggak pernah balik ke Papua. Wah, Nggak pernah sama sekali. Jadi setiap kali liburan, aku menghabiskan waktu di Jogja. Nggak pernah balik ke rumah. Walaupun teman-teman pada balik, aku lebih memutuskan di Jogja. Menurut aku bakal di Jogja sampai aku lulus, baru aku boleh pulang. mm, Termasuk kayak libur-libur hari raya. Berhubung aku juga beragama Kristen Katolik, oh iya. pasti kan kita punya hari raya besar nih seperti yang tadi Renal bilang kayak Ah, Natal, Tahun tahu. Baru, Paskah. Cara aku mengatasinya, oh iya, kebetulan aku jadi salah satu ketua organisasi KMKK Bonita di Fakultas Kehutanan UGM. Itu adalah organisasi keluarga mahasiswa Kristen Katolik Kehutanan gitu. Oh, Berhubung aku adalah ketua angkatan 2019 di sana, jadi tiap tahunnya organisasi ini punya apa ya kegiatannya gitu loh. Jadi ada Natal bersama, ada Paskah bersama, kita ngerayain tahun baru bareng gitu loh. Jadi kayak apa ya nggak sepi sih soalnya banyak kegiatan-kegiatan yang aku ikutin gitu loh. Apalagi dengan teman-teman di sini kan juga banyak yang nggak pulang, lebih milih di ah, Jogja. Jadi aku nggak terlalu ngerasa sepi sih di sini karena kita juga ngerayain itu gitu. Jadi jadi ya intinya kita harus, overall aman lah, nggak sepi banget. ah, jadi Intinya mungkin, harus mau berbaur deh, pokoknya oh, harus punya banyak teman, iya iya iya. punya banyak lingkungan pertemanan, biar nggak bosen di asrama dan kosan terus. Ah, kita tidak memikirkan keluarga kita yang jauh ya. Oh, Iya benar. terus ada lagi nih Kak, yang mungkin kita perlu tahu. Mungkin selama merantau ini Kak Dea menemukan apa sahabat baru atau keluarga-keluarga begitu. Kan kita anak rantau begitu, ya. Pasti mencari Iya. teman-teman dekat. Apakah Kak Dea udah menemukan itu atau bagaimana? Nah, iya. Tentulah kita di rantau, kita harus punya apa ya, temen atau sahabat deket gitu kan. Karena kita nggak bisa memungkiri itu kalau kita tuh nggak bisa hidup sendiri, kita pasti butuh orang lain gitu loh. Oh iya. Apalagi aku termasuk orang apa ya, nggak bisa diem, Ah, harus berinteraksi terus sama orang kan. Jadi pastilah aku punya teman-teman, sahabat-sahabat. Salah satunya di KMKK Bonita itu, keluarga Kristen Katolik. Kita di sana bisa ngeband bareng, kita bisa seneng-seneng bareng, kita bisa ngadain sesi curhat, sharing, ada yang punya masalah bisa cerita, kita doa bareng. Jadi apa ya, pasti punya lah, nggak bisa nggak gitu loh. Karena tanpa orang lain kita bisa apa gitu loh. oh Jadi iya. kita harus apa ya, mulai mencari keluarga Mencari baru, keluarga keluarga kecil kecil di baru di tempat perantauan. perantauan ya. Pasti itu harus ada, nggak boleh enggak sih. Iya iya iya. Kayaknya kita udah bicara cukup lama juga. Sudah hampir 10 menit lah. Ah, mungkin Iya. mungkin Kak Dia mungkin ada kegiatan atau apa yang mau dikerjain, mungkin tugas atau Oke. kegiatan-kegiatan dari Uh, kampus. Jadi mungkin sampai sini saja kita ngobrol-ngobrol bicara. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma kan tadi Kak Dia bilang di awal tadi kan mungkin ada kegiatan banyak begitu. Iya, nggak apa-apa. iya, iya. Ah, Santai lah, sama aku, santai lah. oh iya, Masih bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu. oh iya iya iya. Oke, aduh. Aku welcome. Nanti di lain waktu baru kita bicara santai di mana begitu. Kalau
pandeminya udah kembali seperti normal biasa lagi ya, kita kumpul. Nah, Oke, mungkin sip. kayaknya sampai di sini aja Kak. Makasih lagi ya Kak udah datang di Oke, iya, sama-sama. Makasih sudah juga Rena udah sempatkan waktu. bercerita-cerita. Oke, makasih Kak. Iya.